wa ma qataluhu wa ma salabuhu Ini kan walakin namanya subyalahum gitu loh. klaim teologis. Iya betul. Lah ya sudah sama itu. Tuhan Sama. menampakkan diri kepada Musa dan disaksikan bangsa Israel. Jibril, wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki yang lahir Tuhan, gimana sih itu? Malaikat Jibril perlu diomelin itu. Buka kameranya. Oke. Ya, Mbak gimana? Oke. Salah. Pak Abu, Islam atau Kristen, Pak Abu? Islam. Oke, silakan. Mau bertanya apa, Pak Abu? Saya baru masuk Oh, gitu. Sesuai judul aja apa gimana? Oke, boleh sesuai judul. Oke, Mbak di keislaman ini kan kita mengakui bahwasanya Tuhan itu ada satu. Itu kan pertanyaan ya, emang Tuhan satu? Nah, itu kan tanda tanya. Menurut Mbak seperti apa? Tuhan itu ada Pertanyaan banyak. itu. Tuhan itu ada banyak. Ada banyak. Iya. Nah, kalau Tuhannya ada orang banyak, Islam, Tuhannya orang Islam ada satu. Nah, Tuhannya orang Hindu ada satu. Tuhan saya ada satu. Ada lagi Tuhan-Tuhan agama lain. Banyak kan? Faktanya gitu banyak dalam artian apa tuh? Banyak, lebih dari satu. Tuhan itu ada lebih dari satu. Gitu ya. Berarti ini ya makna etimologi atau terminologi ini. Secara Terkait faktual, Tuhan itu beneran banyak. Coba, secara logika, setuju nggak Anda? Saya punya Tuhan, Tuhan saya bukan Tuhan Anda, berarti udah ada dua. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya agama lain lagi. Ada banyak kan? Secara nyata nggak ini? Nah, gitu. Iya. Itu. Iya. Itu secara ini ya, kepercayaan ya. Percayaan ya. Secara Apakah- logika. Secara enggak. logika. Oh enggak Gimana? tuh Mbak. Jadi gini, ada seorang yang nyembah tiang listrik. Ya, itu Tuhannya tiang listrik. Ketika diverifikasi apakah Tuhan itu apakah benar Tuhan itu dibenarkan tiang listrik? Oh tentu tidak, kan gitu. Selama ada Meskipun penyembahnya. dia sebut Tuhan. Logikanya meskipun gini. dia sebut Tuhan ya. Logikanya gini, selama ada penyembahnya, dia pantas disebut Tuhan. Ada yang menyembah batu. Selama ada penyembah batu ini, hidup batu, dicium sana sini. Nah, itu benar. Dia punya Tuhan. Tuhannya apa? Batu. Nggak apa-apa, kita hargai itu. Ya, ada yang menyembah pohon. Iya. Selama kita ada secara penyembah makna pohon, teologi kita hargai. Orang menyembah sendal jepit juga kita hargai. logis Tapi kan? Tapi apakah- logis kan? Enggak lah. Kalau gini. Logis untuk yang percaya bahwa sendal jepit itu Tuhan. Tapi ketika akal manusia memverifikasi bahwasanya apakah benar Tuhan itu sendal jepit, ya tidak, menolak akal waras kita gitu loh. Gitu. Boleh saya bertanya, Pak? Tapi enggak apa-apa. Boleh saya bertanya? Oke. Boleh. Bisakah Anda memverifikasi Tuhan Anda adalah Tuhan? Ya bisa lah. Bisa. Silakan. Bagaimana Ya, Anda memverifikasi Tuhan Anda? Oke, Tuhan itu pastinya pencipta. Tidak boleh sesuatu yang dicipta. Itu Tuhan, ilahi. Memiliki Anda sifat tahu ilahi arti itu. verifikasi? Iyalah. Kenapa maksudnya? Pembuktian. Oke, pembuktian adanya langit itu bukti adanya Tuhan. Apakah sesuatu yang mengadakan langit itu sesuatu yang tidak ada? Tentunya tidak. Siapa yang manusia yang bisa menciptakan langit? Nggak ada. Bisa Siapa nggak? batu yang bisa menciptakan langit? Bisa nggak Tidak saya ada. mengatakan saya punya mobil dengan bukti bahwa ada mobil di tempat parkiran saya? Bisa nggak saya membuktikan itu? Bahwa saya memiliki mobil ketika ada mobil orang-orang di jalan gitu. Itu kan baru Enggak. pembuktian Anda tadi begitu kan? Dengan adanya langit, membuktikan adanya Tuhan. Premisnya nggak Dengan begitu. adanya mobil-mobil di Premisnya. jalanan, membuktikan saya ada mobil gitu. Logikanya gitu kan? Premisnya bukan begitu. Gimana? Premisnya seperti itu. Jadi gini, Mbak kita tidak bisa memberikan satu pernyataan bahwasanya bukti adanya bumi, bukti adanya langit itu bukti adanya Tuhan gitu loh. Harus bumi dan langit itu diciptakan sesuatu yang ketiadaan menjadi. Itu verifikasi Anda tadi untuk Tuhan Anda kan? Lah iya, ini teologi saya gitu loh. Oke. Masalah teologi saya kan tadi Anda bertanya bagaimana cara Anda membuktikan adanya Tuhan yang Anda sembah. Begitu kan?
Ya ini statement saya gitu loh. Oke. Ya kan? Itu- Makanya logika itu saya akan menolak bahwasanya sendal jepit itu Tuhan. Logika saya menolak karena apa? Sendal jepit itu sesuatu yang diciptakan. Gimana dia menjadi pencipta gitu. Pertanyaan saya adalah verifikasi Tuhan Anda, bukan verifikasi ciptaan Tuhan Anda. Paham sampai situ? Gini Mbak E, sesuatu Kan yang gini Bang, saya kasih contoh. Ini Sendal memiliki jepit. ciptaan. Ini sendal jepit. Saya verifikasi sendal jepitnya, bukan saya verifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Anda kan sedang memverifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Itu tadi barusan Anda. Kalau mau memverifikasi sendal jepitnya yang dibuktikan, bukan tanahnya tempat sendal jepit itu nempel. Ngerti nggak logika? Maksud premisnya bukan begitu. Jadi premis apa? Gitu. Iya, kalau sifat verifikasi ilahi itu Tuhan Anda, buktikan Iya. Tuhan Anda, bukan buktikan ciptaan Tuhan Anda. Saya nyuruh Tuhan Anda dibuktikan, Mbak bukan ciptaan. jadi gini, kita itu ya mengetahui adanya Tuhan itu salah satunya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan gitu loh, gitu. Ada barang Karena bukti. Tuhan itu tidak nampak, Mbak Oke. tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak itu belum Tuhan tentu tidak ada, nampak. kan gitu. Tuhan tidak nampak. Ya tidak nampak lah. Oke. Sekarang saya tanya, Memang Tuhan begitu. ada nggak? Laisa kami selisai. Oke. Memang Laisa tidak kami tidak selih. serupa dengan Sayun. saya. Apa tuh artinya? Artinya apa? Tuhan itu tidak setara dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Oke. Ya, kalau sesuatu itu masih nampak nongol, nah itu pasti makhluk ciptaan. Oke. gitu loh. Tadi Berarti kan sesuatu Anda yang keluar dari bilang, manusia, loh, coba ingat salah nggak? satunya. Ingat, Kenapa salah satunya. ciptaan? Kenapa ciptaan sudah sama dengan pencipta? Nggak kelihatan. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, Katanya itu Laisa tidak terlihat. kami selihi sayun. Tidak Tidak serupa. ada sesuatu yang serupa dengannya. Hah? Kenapa ciptaan Iya, ini sudah serupa, tidak kelihatan? Bisa nggak sih Gimana? mengidentifikasi Tuhan itu dengan cara lain? Loh, dengan kita mengenal ciptaannya, Mbak salah satunya. Yang kedua, ya, informasi-informasi dari kitab suci itu bisa mengidentifikasi adanya Tuhan gitu Oke. loh. Kitab Itu kan suci yang ya. bisa mengkonfirmasi adanya Tuhan, Iyalah. betul? Nah kan ini firman wahyu. Oke. Saya Kan setuju, gitu. saya setuju. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda itu adanya abad berapa? Abad ke-7. Berarti konfirmasi ini baru ada di abad ke-7. Konfirmasi keislaman abad ke-7. Berarti Anda baru bisa Gini. membuktikannya di abad ke-7. Gini, Oke enggak lah. begitu. Siap, aman. Ya, aman. sekarang gini. Mbak ya, saya tanya begini. Apa sih yang membedakan kitab suci dan buku yang lain apa sih? Menurut Mbak apa? Nggak tahu. Anda aja. Oh, nggak tahu gimana sih? Anda aja yang membedakan. kitab suci dengan yang lain itu kan kontennya, isinya toh. Ya kan bener nggak Wah, kontennya, isinya? Bapak pernah baca bukunya Harry Potter nggak? Itu kontennya juga bagus. Itu banyak gimana kekuatan sih, yang Anda nggak ngerti? wah gitu. Mbak, Itu buku disebut fiksi. Kitab suci. Itu Gini, buku gini. fiksi. Disebut kitab suci, dia harus disucikan dari perkataan atau ikut campur makhluk di dalamnya. Ya, misalkan Dari ini, perkataan atau ya, ikut dari campur. intervensi, ya, dari makhluk. akar perkataan manusia Oke. atau makhluk itu nggak boleh ikut campur gitu loh. Jadi ya, kalau kitab tuh? suci tidak memiliki intervensi terhadap manusia, saya tanya, kitab suci Anda berasal dari mana? dari Tuhan. Dari wahyu. Tuhan Anda langsung yang membuat Ya. atau yang menciptakan kitab Ya, suci bukan. Anda sehingga tidak Tuhan mengintervensi ini manusia. menurunkan wahyu kepada malaikat. Katanya ini nggak menurunkan membutuhkan wahyu. intervensi manusia. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda bisa nggak Maksud tanpa saya manusia? ini kontennya Mbak isinya itu kan ini buku nih, ini kan book nih. Book ini karya saya ini 400 halaman nih. Ini murni dari saya. Tulisan-tulisannya dari saya misalkan ya. Nggak boleh Mbak Agatha ini nulis ikut campur ke sini udah dibilang nggak asli dari saya gitu loh. Itu kontennya, bukan penyampaiannya. Kalau penyampaiannya malaikat ke rasul atau ke nabi, yaitu proses gitu loh. Maksudnya proses diturunkannya wahyu gitu loh.
Dan proses diturunkannya wahyu itu ada yang mencatat, dijadikan kitab suci gitu loh. Jadi ditulis gitu, ditulis. Oke, Gitu. sekarang saya tanya Anda pernah baca Quran? Coba An-Nisa ayat 157. Coba itu perkataan siapa coba? Ada. Ya. Oke, ada intervensi manusia atau tidak di situ? Bentar ya. Anissa berapa, Mbak? An-Nisa 157. Oke. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Ya. Silakan. Saya yang baca atau situ yang baca? Silakan Bapak aja. Situ yang tunjukkan data kan, ya dibaca aja nggak apa-apa kok. Terjemahnya kan nggak apa-apa. Oke. Nih. Terjemahannya aman ya, nggak apa-apa ya dibaca. Saya takutnya nggak boleh baca terjemahan. Oh enggak, silakan aja, Mbak. Nggak apa-apa kok. Oke. Nggak apa-apa. Nih. Terjemahan nggak boleh menyimpulkan gitu kan. Oh ini terjemahannya ini. Gimana menurut Anda? Kan? Oke ini ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka membunuh Isa. Menurut Anda dikatakan, dan karena ucapan mereka ini adalah, saya nggak tahu di sini maksudnya siapa. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, ini Tuhan Anda membawa ucapan siapa? Enggak. Ini kan Tuhan mengutip terkait dengan perselisihan bahwasanya Isa ini mati dibunuh. Gitu. Tuhan mengutip. Mereka meributkan. Misalkan gini, Mbak. Bentar. Mereka itu Tuhan mengutip perkataan siapa? Bukan peristiwa, jadi menceritakan peristiwa gitu loh. Menceritakan peristiwa yang terjadi, yang diributkan orang-orang yang menganggap Isa Al-Masih itu mati terbunuh gitu loh. Mereka yang membunuh lalu disanggah oleh Tuhan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Tapi apa artinya? Yaitu Isa telah diserupakan, dia tidak mati disalib. Seperti itu kan? Coba gitu. Dikatakan gini ya kan. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan Anda membawa narasi orang, mengutip pernyataan orang? Katanya kitab suci tidak diintervensi oleh manusia. Gini, nggak boleh diintervensi. Loh, jadi, ini berarti ada ucapan manusia. Gini Mbak, bedakan ketika Tuhan itu menginformasikan sesuatu yang sudah terjadi di kalangan mereka di masa lalu. Ini kan gini Mbak, diceritakan, wahai Muhammad, dulu ada orang yang mereka itu bertikai tentang kematian Isa. Sesungguhnya Isa itu tidak mati dibunuh, melainkan Isa ini diserupakan gitu loh. Ini mengajarkan kepada Nabi kita yang menerima wahyu gitu loh. Itu begitu, bukan kok ngutip ini, bukan. Allah menceritakan kisah para nabi, Allah menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu sebagai pelajaran gitu loh, Mbak. Informasi plus pelajaran, bukan ngutip gitu loh. Mana ada Nabi Muhammad? Bukan. Mana ada? Gini Mbak. Mana ada Nabi Muhammad? Itu narasi Anda tadi. Saya nggak ada menarasikan itu. Anda sendiri yang Quran itu, Mbak bukan. Gini loh. Yang diturunkan Al-Quran itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Saya tanya dulu. Gimana? Saya tanya dulu. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Kan enggak Isa kan? Isa ini siapa? Saya tanya Anda. Lah, tadi Anda membawakan Al-Quran, ini yang disalib siapa informasi ini? Isa. Loh, kan? Ini Quran Anda. Quran Anda yang saya baca. Anda tadi menarasikan An-Nisa 157.
ya kan, membaca dengan Saya lantang. tadi mempertanyakan adakah intervensi Iya. manusia di dalam Anisa? Iya benar lah, benar. Terus? Sekarang makanya saya tanyakan, Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa yang diributkan di mati tersalib ini? Kan enggak toh? Pertanyaan saya Enggak, gini. Pertanyaan saya Apalagi? gini kan. Ya boleh. Pertanyaan saya gini. Boleh. Tuhan Anda menarasikan ini kepada Muhammad, ya kan? Bahwa Betul. ada yang meributkan tentang Isa, tidak disalib. Sekarang saya tanya, adakah warga di abad 1 ya, yang di zamannya Isa yang meributkan tentang penyaliban ini? Benar atau tidak? Pertanyaan saya itu. Menurut Al-Quran diributkan ini, saya kan imani ini, gitu. Loh, enggak, Mbak. Wahyu yang diturunkan para rasul itu enggak perlu. Makanya gini loh, Mbak. Dengerin Kalau dulu. Nabi Muhammad, ya, kalau Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari abad ke-7, dia perlu dipertanyakan. Ini bukan wahyu, ini informasi dari orang, wahai Muhammad. Makanya disebut wahyu, memberitakan sesuatu yang tidak terjadi, dia diinformasikan terjadi, gitu loh, Mbak. Gitu Bapak loh, Mbak. percaya? Lah Bapak kalau percaya? lah kalau ada informasi Mbak lahir kapan saya tahu lewat orang ngapain loh, itu bukan wahyu lah, gitu Iya, loh. enggak, Gimana Anda? Bapak percaya enggak? Ada Kenapa? yang menginformasikan sesuatu yang tidak ada saksi, tidak ada buktinya kepada orang di abad ke-7. Ya percaya kalau Al-Quran yang menginformasikan. Kalau manusia saya nggak percaya. Oke. Kalau Al-Quran yang Mbak, ini masih teologi. Anda kan Ini- tanya Anisa 157. Ini Quran ini yang Artinya- menginformasikannya siapa? Saya tanya Anda. Kalau Siapa? tadi statement Anda kan Anda katakan kalau Iya. yang menginformasikannya manusia saya tidak percaya. Saya tanya, Quran ini, ayat ini yang menginformasikan siapa? Allah lah. Allah yang langsung menginformasikan Nabi mengkonfirmasi ke Muhammad. Anda. Lah iya, bukan dari saya lah, Mbak. Mbak gimana sih? Ini kan dapat informasi dari Tadi Nabi kita Anda, sepakat Bang. bahwasanya kitab suci Ya itu dari ampun, Allah dari tadi diturunkan kepada malaikat diturunkan ke nabi atau rasul Sekarang saya tanya Muhammad, Anda. gitu loh. Sekarang saya Bukan tanya Anda informasi dengan- itu diturunkan ke saya. Oke. Anda gimana? Ini- Saya hanya mengutip apa yang berada di dalam Al-Qur'an yang mbaknya itu tadi menyampaikan, gitu loh. Saya benarkan itu karena ini keimanan saya, gitu loh. Iya. Makanya kalau berarti- orang Kristen tanya, misalkan orang Kristen tanya nih, terus yang diserupakan itu siapa? Yang disalib lah yang diserupakan. Yang disalib siapa? Ya Anda nyembah siapa itu kan, gitu. Pertanyaan Kan pertanyaannya saya- teologi saya begitu. Iya, Bapak gitu ngerti nggak sih Pak? Iman Anda ini Gimana? kan cuma di ranah internal Anda kan. Dunia ini nggak mengakui internal Anda ini kan gitu. Oh. Pertanyaan saya secara fakta dan data ini kan teologi Anda. Ini adalah narasi dari internal Anda. Ada nggak narasi eksternal yang mendukung asumsi teologis Anda? Itu yang saya tanya. Secara Mbak E, eksternal, bisa nggak ini Mbak E, dibuktikan? Mbak. Kalau mau pakai data. Tadi kalau dan Anda bukti. kalau Anda tidak menarasikan surat An-Nisa 157 di dalam Quran saya mungkin nggak perlu jawab. Misalkan gini, Anda percaya nggak Yesus itu disalib? Secara faktual mana sejarah? Gitu loh. Pasti saya kalau sejarah ya tidak bisa. Saya bukan ahli sejarah. Tapi kalau Anda menarasikan, menyampaikan, saya suruh baca An-Nisa 157 itu teologi saya, gitu loh. Lah saya Makanya menarasikan saya bilang, apa yang berada yang tercantum dalam Quran saya. Anda ngerti nggak Informasinya sih? gitu loh. Anda ngerti nggak sih? Ngerti, Mbak E ngerti. Anda gantian- minta bisa gantian dukungan ngomong? sejarah, ya Bisa kan? gantian ngomong nggak? Oke, silakan. Anda Silakan. kelihatan Mau takut. pakai menitan nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah gini, narasi internal Anda ini ada nggak pendukung eksternalnya membuktikan ini valid gitu loh? Oke. Mbak E, kalau saya sendiri kan bukan ahli sejarah ya, Mbak. Saya tidak mencari mungkin bukti eksternal ya di luar kitab suci saya. Tapi itu bukan dari internal saya sendiri, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia ketika dinyatakan apakah Isa itu disalib, jawabannya 157 tadi Anissa, tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu Ini kan walakin namanya subyalahum, gitu loh. klaim teologis. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya klaim Saya nggak ahli teologis sejarah, Mbak E. Anda. Saya nggak Saya nanya kalau itu. eksternal
Saya nggak Bukan. nanya itu, Iya. makanya buka Iya. logika Anda. Ganti. Iya, sudah. Makanya buka Sudah. logika Anda. Mm-mm. Ada tidak klaim teologis internal Anda ini didukung oleh data dan logika dari eksternal? Itu kan tadi pertanyaan saya. Kalau saya kasih contoh, ya. Saya ini adalah orang Zimbabwe yang baru ada di abad ke-7. Ya kan? Oh, jangan. Yang baru ada di tahun 2000. Saya menarasikan bahwa Monas itu ada di Papua. Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak? Kalau saya narasikan Monas ada di Papua, sementara saya baru ada di tahun 2000 dan saya narasikan ini, dan orang-orang pada percaya ini yang di Zimbabwe. Padahal yang menginformasikan siapa dulu? Sampean. Yang menginformasikan sampean. Oh, kalau yang menginformasikan manusia itu butuh verifikasi. Apa yang misalnya gini, ada sebuah peristiwa kecelakaan. Ya, misalkan di rumahnya Mbak di Kalimantan sana ada kecelakaan, di TV ini ada kecelakaan korbannya sekian. Apakah saya kudu percaya Surah An-Nisa ini siapa yang menarasikannya? Surah An-Nisa ini siapa yang ngasih tahu kepada? Allah yang menginformasikan, ya. Saya tanya, beda. Apakah Allahmu langsung datang ke umat Arab? Saya tanya, atau langsung dari Muhammad? Mbak. Allah itu kan maha kuasa, ingin menceritakan kisah. Logikanya gini, sebelum Bang. Ini gantian ya. Narasi ini dan ajaran ini diajarkan oleh nabimu nggak kepada umat Islam? Ajaran apa? Sumbernya Islam. dari nabi bukan? Karena wahyu ini yang tahu, satu-satunya yang tahu wahyumu ini. Ini adalah Nabi Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Berarti ini adalah informasi dari seorang manusia. Betul nggak? Dari atau mana Allah sumbernya informasi dari manusia? Bilang sama orang-orang Arab di abad ke-7 tentang narasi. Saya tanya itu. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu seluruh informasi perkataannya. Pertanyaan saya gini. Ini ada orang Arab ya di abad ke-7. Terus adalah info tentang An-Nisa ini. Ini yang menginfokannya Allahmu langsung kepada orang Arab atau nabimu? Ya disampaikan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, Mbak. Saya tanya ini. Yang ini orang Arab, dengarkan, fokus. Orang Arab ada di abad ke-7. Tiba-tiba dia mengatakan An-Nisa 157 bla 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 kepada bangsa Arab. Ini narasi dari nabimu atau dari Allahmu? Dari Nabi. Sumbernya dari Allah. Sekarang saya tanya. Sumbernya dari Allah. Jadi gini, Mbak. Nabimu ini manusia tidak. Mbak ada ayat pendukungnya, wama yang tiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan yang disampaikan Nabi yang itu adalah bimbingan wahyu. Yang ngomong wahyu itu siapa? Balik lagi ke nabimu. Balik lagi ke nabimu. Sumbernya hanya satu, yaitu Nabi Anda. Adakah Jibril langsung ngomong kepada umat Islam? Gini loh, Mbak, kitab Zabur, kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Taurah yang menyampaikan Taurah kepada Bani Israel siapa, Mbak? Saya tanya. Ini sama premisnya. Ayo. Sama premisnya. Siapa? Musa. Dari mana Musa mendapatkan informasi Taurah itu? Dari Tuhan. Lah ya sudah, sama itu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan disaksikan bangsa Israel. Sekarang ganti saya, Mbak. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu Anda. Ganti saya berarti ya. Anda kan diturunkan kitab, ya kan? Diturunkan kitab Al-Qur'an. Katanya juga Allah Anda menurunkan kitab kepada Musa. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak membaca kitab yang ditulis si Musa, yang judulnya Zabur? Kenapa Anda tidak punya narasi itu? Kalau memang benar Tuhanmu menurunkan kitab Taurat. Sudah.
Kita Boleh. selesaikan dulu ini, nanti saya jawab itu sangat mudah jawabannya, Mbak. Enggak, sebentar ya. Saya ingin Mbak juga mendengarkan di ayat yang lain bahwasanya ketika Nabi Allah Musa itu ingin melihat Tuhannya, dikatakan engkau tidak akan sanggup. Ini di surat Al-A'raf nih, Mbak ya. Saya bacakan langsung. Dan Itu ketika di surat itu surah Al-A'raf, apa? Al-A'raf Al-A'raf ini 143. Taurat Musa atau apa? Bukan, ini Al-Quran di surat Oh, Al-A'raf nggak ada, 143. Bukan. Nggak punya Entar sumber dulu. dari Ini Musa. enggak, maksudnya nanti saya jawab itu mah gampang, Mbak. Ini tadi meluruskan dulu ya. Meluruskan dulu tadi ya. Ya, supaya Mbak juga bisa memahami ini gitu loh. Bahwa wujud api itu bukan berarti Tuhan itu berwujud api, bukan begitu. Gitu ya. Ini saya bacakan dulu surat Al-A'raf ayat 143. Mbak buka juga nggak apa-apa. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa ini berkata kepada Tuhannya, ya Tuhan, dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Ya, Allah berfirman kepada Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah di gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, ya, sebagaimana sedia kala niscaya engkau dapat melihatku. Artinya, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Begitu, Mbak Apa begitu apanya yang mau Anda jelaskan apa? Musa ingin ini keinginan manusia Berarti fitrah ya, Mbak ya. Manusia Allah ingin lihat bertemu- Tuhannya itu fitrah. Berarti Gitu loh. Allah bertemu dengan Maksudnya, Musa. Allah bertemu dengan Loh. Musa. Mbak, Allah itu menyampaikan ya firman-Nya kepada Musa melalui Allah sendiri dengan suara Allah tadi. sendiri langsung bersuara Karena kepada Musa. gelar Musa itu Khalilur Rahman, orang yang diajak bicara langsung, suara, bukan wujud kayak orang, manusia, pohon. Oke. Tidak lah, gitu loh Mbak Oke. Tadi Musa itu ingin melihat Tuhannya wujud kayak Mbak ini, melihat saya nih, saya melihat Mbak nih. Wahai Mbak Agatha, perlihatkan dirimu on open cam gitu kan. Terlihat kan? Jadi Allah gitu. bisa, Oh wujudnya gitu jadi loh. Allah Gimana? bisa menyeru langsung kepada Musa. Loh lah iya, ini diseru kok suaranya kok. Sekarang Di saya dalam- tanya, Nabi Anda diseru langsung nggak sama Allah? Maksudnya diseru seperti apa? Diseru siapa? Kalau Perintah atau Allah seperti Anda apa? bisa menyeru langsung Musa. Bukan. Kenapa Allah tidak menyeru langsung Mbak Nabi Nuh? setiap nabi itu memiliki. Loh, lah enggak begitu toh. Caranya tidak disamakan. Gimana? Tidak Loh, begitu. Turunnya wahyu, bukan Mbak Turunnya wahyu itu ada yang melalui penyampai yaitu malaikat Jibril. Ketika gitu. Maryam juga turunnya wahyu dari Allah juga melalui malaikat Jibril. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki yang lahir Tuhan, gimana sih itu? Malaikat Jibril perlu diomelin itu. Loh, Ya maksudnya kan di Lukas memangnya- 126 Lukas 126 malaikat Jibril nih menyampaikan misalkan kepada Mbak Agatha nih saya, wahai Agatha, ya kan, Tuhanmu telah memberikan satu karunia. ini dari Engkau Quran, Bukan. Quran pindah ke Lukas. Bible Gimana? lah, kan premis tadi. Anda mengatakan bahwasannya apakah setiap nabi itu diajak bicara langsung dengan Tuhan? Tidak. Begitu. Ini Sekarang saya bagaimana tanya. Maryam? Loh enggak, ini Maryam, premisnya Mbak Pertanyaan saya, apakah Maryam adalah nabi? Loh, ibunya nabi kok gimana? Saya nggak Maryam nanya itu ibunya juga mendapatkan nabi. wahyu. Loh, kata Malaikat kamu sekarang di Bible, Tuhan, sekarang saya tanya, gantian di Bible Om. Anda Maryam bicara nggak dengan Jibril? Tadi Anda Bicara nggak dengan Jibril? Tadi Anda menarasikan Bukan. Tuhan itu menyeru nabi dengan banyak cara. Pertanyaan saya, apakah ibunya nabi adalah nabi? Bukan Mbak
Maksud saya sekarang saya Nabi tanya Anda. Isa lahir. Sekarang saya tanya Anda. Gini Sekarang loh, saya Mbak. tanya Anda. Dilahirkan Kalau Allah, oleh orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan gitu loh. Anda berarti- kan imani itu. berarti Anda imani Maryam, enggak? Maryam- Anda imani enggak? Anda imani Maryam enggak? mendapatkan wahyu. Saya tanya, Maryam Lah iya mendapatkan no, wahyu. kan disampaikan Berarti malaikat Jibril. apakah Maryam, Yang menyampaikan apakah siapa? Maryam adalah nabi? Yang menyampaikan siapa? Apakah Maryam adalah nabi? Mbak E, Maryam ini ditemui malaikat Jibril bukan? Pertanyaan Maryam, Lukas 126. Lukas bisa 126. bisa gantian. Lah enggak, Lukas 126. Anda imani malaikat Jibril datang kepada Maryam. Aduh. Gimana sih? Gini Pak, Iya enggak? kalau Gini. udah gini ya, Anda tadi, Iya. Anda masih ingat Makanya narasi kan- Anda ingat dulu Makanya narasi. kalau gimana Gantian. gimana? Ayo Gantian. ayo. Anda ingat narasi Iya, Anda? Tuhan itu bisa menyampaikan, menyerukan langsung kepada nabi atau melalui melalui malaikat gitu kan. Menyampaikan firman-Nya ini kepada nabi bisa melalui malaikat. Karena pertanyaan saya, apakah kepada Nabi Muhammad tidak bisa dengan disuruh langsung? Enggak. Loh, Allah itu maha kuasa. pertanyaan Kenapa saya, memang? sabar, Kenapa memang? pertanyaan saya, apakah Allahmu ini pernah menyerukan langsung kepada Muhammad? Itu kan pertanyaan saya kan? Betul. Iya. Terus Anda lari bahwa oh itu yang menyampaikan kepada siapa namanya? Kepada Maria. Pertanyaan saya, apakah Maria ini nabi? Anda bilang tidak nabi, tapi ibunya nabi. Kenapa Anda tidak membawa narasi Quran untuk meneguhkan statement Anda bahwa Oke. Allahmu bisa menyeru melalui malaikat? Coba dari literasimu kepada Oke. nabi-nabimu itu loh. Jangan lari ke Maryam, atau Maryam sekarang sudah jadi nabi. Maka saya terima Oke. jawabanmu. Gimana pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Di dalam Pertanyaan Quran atau di luar saya, Quran? pertanyaan saya, adakah yang bisa memvalidasi bahwa Allahmu menyeru melalui malaikat selain kepada Muhammad gitu? Karena Nabi Anda ini spesial sekali, nggak bisa diseru langsung gitu. Maksudnya Loh, gimana? Kan melalui malaikat, Mbak. Tuhan itu, Allah itu ada malaikat penyampai wahyu. Sekarang saya tanya, Gitu Nabi Anda loh. ada berapa? Nabi Anda ada berapa? 25. Satu lah, Mbak. Oke. Ketika Ya, dia Nabi Muhammad kan ketika yang perlu kita dia imani 25. menurunkan wahyu kepada Isa langsung atau melalui malaikat? Siapa? Allah. Allah Anda menurunkan wahyu kepada Isa melalui malaikat atau langsung? Melalui malaikat. Mana dalilnya? Silakan. Mana wahyu yang disampaikan kepada Isa melalui malaikat? Silakan. Bentar. Silakan. Sebentar ya, Mbak. Boleh. Oke. Oke. Silakan. Bentar. Bentar. Oke. Jadi gini, Mbak. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, ya kan, untuk para nabi. Ya, salah satunya di sini dikatakan salah satunya juga diturunkan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu juga yang menyampaikan juga malaikat Jibril. Sebagian firman-Nya dikatakan malaikat Jibril, sebagian langsung diwahyukan ke dalam dada
para nabinya, termasuk Isa, ya seperti itu. Ya, kalau di Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara langsung. Karena gini, setiap para nabi itu memiliki cara ya penyampaian wahyu tersendiri. Seperti Musa tadi, ya, Allah menyampaikan sendiri ya dengan suara, ya, dengan suara, bukan tulisan, bukan lewat malaikat Jibril. Karena di dalam Islam dikatakan Musa itu Khalilur Rahman, ya, nabi yang diajak berbincang langsung, termasuk penurunan wahyu gitu. Tapi apakah yang datang kepada Abraham untuk mengabarkan bahwasannya misalkan gini Mbak, gini Isa, gini Mbak, para nabi itu gini Mbak, gini loh tugas, gini loh Mbak, maksudnya gini loh, mengutus malaikat tugas. untuk menyampaikan wahyu kepada Isa. Itu pertanyaan saya, nggak usah lari ke Oke. Ini saya jawab secara umum Mbak secara umum gitu loh. Secara umum, karena apa? Kenapa para nabi? Kawin ini. Alah, udahlah. Secara umum, saya bisa tunjukkan Abraham di dalam Kejadian 18, ya, bahwa Tuhan itu langsung datang kepada Abraham. Dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Mau nengok nggak di dalam Tauratnya Musa? Saya bisa tunjukkan. Tuhan ini datang dalam rupa manusia. Kalau mau ngomong kepada Abraham, malah udahlah, secara umum nggak ada dalil, nggak usah nekat yang nyata, saudara. Tadi kok heboh kali, nafsu kali, kok tipu ya.